Mari kita mengenal lebih dalam Honda Odyssey RC1 tahun 2014 hingga 2021, mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangan, konsumsi BBM hingga pajak tahunannya. Mobil ini merupakan salah satu MPV premium di masanya yang menjadi alternatif dari Toyota Alphard. Berkat keunggulan dari segi harga yang lebih terjangkau serta kombinasi yang pas antara kenyamanan dan pengendalian. Artinya, mobil ini bisa menjadi pilihan utama bagi yang mencari kenyamanan setingkat MPV premium namun tetap enak untuk dikendarai sendiri. Saat generasi kelima Odyssey ini pertama kali diluncurkan, terdapat dua varian, yaitu varian S sebagai varian terendah dan varian Prestige sebagai varian tertinggi. Perbedaan utamanya terletak pada konfigurasi jok baris kedua, di mana varian S masih menggunakan bench seat, sedangkan varian Prestige sudah menggunakan cradle seat lengkap dengan ottoman. Kedua varian ini memiliki mesin dan transmisi yang sama, yang juga digunakan pada Honda Accord dan CR-V di generasi seangkatan, yaitu mesin 2400 cc 4 silinder naturally aspirated dengan tenaga 175 PS dan torsi 225 Nm, dipadukan dengan transmisi CVT serta penggerak roda depan. Dari sisi keamanan, seluruh varian sudah dilengkapi dengan 6 airbag, ABS, EBD, dan BA, Vehicle Stability Assist, Hill Start Assist, Auto Lock System, serta Emergency Stop Signal. Untuk varian S, dari sisi eksterior bagian depan, headlamp sudah dilengkapi DRL LED, namun untuk proyektor, lampu jauh dan sen masih menggunakan halogen, serta belum tersedia fog lamp dan corner sensor. Kap mesin sudah dilengkapi peredam, dan uniknya, kap mesinnya ini memiliki dua mode penyangga sehingga bisa dibuka lebih lebar untuk memudahkan akses ke ruang mesin. Di bagian samping, mobil ini menggunakan velg 16 inci, spion sudah dilengkapi sen LED dan fitur retract, serta sudah menggunakan keyless entry. Power sliding door sudah tersedia namun hanya di sisi kiri dan bisa dibuka melalui remote, sedangkan sisi kanan masih manual seperti ini. Antena menggunakan model printed di kaca baris ketiga sebelah kanan sehingga tampilan atap terlihat lebih bersih. Di bagian belakang sudah tersedia defogger dan wiper, lampu rem LED, namun lampu mundur dan sen masih halogen. Mobil ini juga sudah dilengkapi kamera mundur, tetapi belum memiliki sensor parkir dan pintu bagasi masih manual tanpa power tailgate. Masuk ke interior, kabin varian S menggunakan kombinasi 3 warna, yaitu warna beige yang berbahan kulit dan soft touch, panel kayu coklat glossy, serta hard plastik berwarna dark brown. Jok pengemudi sudah elektrik 8 arah namun belum dilengkapi lumbar support. Panel pintu sudah dilengkapi power window namun auto hanya di sisi pengemudi, power door lock, dan pengaturan spion retract. Kisi AC ini bisa ditutup dan di bawahnya terdapat tombol untuk membuka power sliding door kiri, Econ Mode, dan Vehicle Stability Assist, serta ruang penyimpanan kecil. Instrumen cluster memadukan speedometer analog dengan MID di tengah, serta tachometer dan indikator bensin digital. Setir sudah menggunakan electronic power steering, masih berbahan karet polyurethane, dan dapat diatur tilt serta teleskopik. Tombol pada setir hanya mencakup cruise control, namun sudah dilengkapi pedal shift. Headlamp sudah auto, tetapi wipernya belum. Head unit masih menggunakan aftermarket Kenwood double din dengan fitur Bluetooth, USB, AUX, dan kamera mundur. AC sudah digital full touchscreen, namun agak sulit dioperasikan saat berkendara, dan masih single zone. Transmisi memiliki mode sport, serta sudah dilengkapi start-stop engine. Di bagian bawah terdapat power outlet dan center console tray yang bisa ditarik dengan cup holder. Jok depan memiliki armrest di sisi dalam, dan bagian tengah kabin kosong dibuat untuk walkthrough. Di sisi penumpang, dashboard hanya memiliki glove box soft opening, dan joknya masih manual. Di bagian atas tersedia sun visor dengan vanity mirror tanpa lampu baca LED, sunglass holder, serta spion tengah model day-night view. Untuk baris kedua, tersedia handle di pilar B untuk memudahkan akses masuk. Jok pengaturannya masih manual dengan armrest di tengah, serta sudah tersedia kisi AC dan lampu baca LED di kiri dan kanan. Plafon tengah hanya memiliki pengaturan kecepatan fan AC. Akses baris ketiga juga cukup mudah dengan menarik tuas samping jok lalu mendorongnya. Jok baris ketiga masih sangat nyaman untuk orang dewasa, dengan sudut duduk yang pas. Ada headrest tengah, kisi AC dan lampu baca, satu power outlet di kiri, dua cup holder di kanan, serta panel soft touch dan jendela yang luas. Untuk keluar juga mudah dengan tuas yang bisa didorong menggunakan kaki. Bagasi memang tidak terlalu panjang saat baris ketiga tegak, namun cukup dalam untuk barang ukuran sedang atau koper. Pelipatan jok baris ketiga ini masih manual, tapi praktis dan menghasilkan lantai bagasi yang rata dan luas. Pada varian Prestige, perbedaannya cukup signifikan. Di bagian depan, sudah menggunakan headlamp double projector LED dengan auto leveling dan active cornering light, serta tambahan fog lamp halogen. Lalu terdapat kamera di bawah logo Honda dan di spion, yang artinya ada kamera 360. Di bagian samping sudah dilengkapi velg berukuran 17 inci, power sliding door sudah tersedia di kedua sisi dengan courtesy light, serta spion dilengkapi blind spot warning. Bagian belakangnya relatif sama dengan varian S. Interiornya menggunakan dominasi warna hitam dengan panel kayu hitam. Kemudian dari sisi pengemudi, panel pintu terdapat tambahan memori seat 2 slot, lalu di kontrol panel ada tombol power sliding door tersedia untuk kedua sisi. Setir sudah berbahan kulit dengan tombol yang lebih lengkap, termasuk pengaturan MID,
audio, dan Bluetooth teleponi. Terdapat tombol multi-view kamera sistem pada tuas lampu yang bisa memunculkan tampilan 360 atau sisi samping kendaraan, namun fitur ini hanya bisa digunakan pada kecepatan di bawah 25 km per jam. Head unit sudah menggunakan sistem OM Honda, yang dimana HDMI dan dua USB portnya terpasang rapi di bawah. Fitur uniknya adalah Smart Parking Assist yang dapat membantu memutar setir secara otomatis saat parkir, namun kita masih perlu menginjak gas dan rem, serta memindahkan tuas transmisi secara manual, tapi instruksinya sudah lengkap ada ditampilkan di layar head unit. Kemudian pengaturan AC sudah triple zone yang memungkinkan pengaturan suhu terpisah untuk pengemudi, penumpang depan, dan baris belakang. Saat transmisi berada di posisi P, Rear Cross Traffic Alert akan aktif untuk mendeteksi kendaraan yang akan lewat di belakang kita. Audio juga lebih baik daripada varian S dengan tambahan tweeter di dashboard. Di bagian plafon, sun visor sudah memiliki lampu, terdapat conversation mirror yang bisa digunakan untuk mengobrol dengan penumpang belakang, serta sunroof yang bisa dibuka dan tilt. Jok penumpang depan juga sudah elektrik 4 arah. Baris kedua pada varian Prestige menggunakan cradle seat dengan ottoman untuk sandaran betis yang dimana menjadi lebih ergonomis ketimbang captain seat. Meskipun untuk pengguna di atas 175 cm, kurang menopang tubuh secara keseluruhan. Seatbeltnya menyatu dengan jok sehingga bisa mengikuti posisi sandaran jok. Kemudian di plafon terdapat pengaturan suhu dan arah semburan AC untuk baris belakang, serta roof monitor dengan dislot untuk memutar CD atau DVD, yang kemudian dihapus pada tahun 2015 dan diganti dengan HDMI di baris ketiga. Jendela kiri dan kanan sudah dilengkapi sunshade yang bisa dioperasikan secara manual. Lalu pengaturan jok baris kedua itu masih manual tapi sangat fleksibel, bisa recline hingga rebah, bisa geser kiri dan kanan, dan jika jok baris ketiga dilipat, jok baris kedua ini bisa mundur dengan sangat jauh sehingga legroomnya menjadi sangat luas. Namun, akomodasi seperti cup holder itu sangat terbatas dan tidak tersedia meja. Hanya ada satu cup holder di sisi pintu bagian bawah. Akses ke baris ketiga juga mudah, tinggal tarik tuas dan didorong jok baris keduanya. Untuk baris ketiga kurang lebih sama dengan varian S fitur-fiturnya, dan keluarnya juga mudah dengan menarik tuas jok baris kedua terus didorong atau dengan menggunakan kaki. Pada tahun 2017 itu ada improvement, di mana varian S dihapus sehingga hanya tersisa satu varian saja. Tidak ada suatu peningkatan secara fungsional pada improvement ini, hanya bersifat kosmetik seperti ubahan pada grill depan, garnish fog lamp, dan desain velg. Baru pada tahun 2018 mendapatkan facelift, tapi itu juga sifatnya minor. Di bagian depan terdapat fog lamp berbentuk pipih dan sudah LED serta tambahan corner sensor. Pada sisi sampingnya perubahannya hanya pada desain velg, lalu di bagian belakang hanya ada tambahan sensor parkir 4 titik. Untuk bagian pengemudi, armrest di bagian jok pengemudi jadi lebih besar, yang bisa dilipat dan diangkat seperti ini. Lalu di bawahnya ada tambahan konsol tengah dengan penyimpanan tertutup, namun di bagian center console tray ini USB portnya berkurang satu. Untuk baris kedua, perbedaan yang terlihat mencolok adalah headrest pada jok yang bentuknya seperti sayap ini membuat posisi kepala bisa tertopang dengan nyaman pada sisi samping. Kemudian di bagian tengah jok sudah ada tambahan cup holder, serta cup holder di sisi pintu bawah sekarang pindah ke bagian dekat tombol power window, serta ada satu colokan USB port di belakang konsol tengah. Lalu facelift terakhir di tahun 2021 membawa perubahan yang cukup signifikan dengan hadirnya Honda Sensing, seperti adaptive cruise control, lane keeping assist, road departure mitigation, dan collision mitigation brake system. Desain eksterior pun berubah banyak. Dari depan, desain grill dan bumper mengalami penyegaran, dengan lampu multi-reflektor yang sudah full LED dengan scene sequential. Desain velg pun juga berbeda, serta bagasi sudah power tailgate dengan kick sensor, dengan lampu belakang yang sudah full LED termasuk lampu sen dan mundurnya. Kemudian di facelift ini ada fitur baru berupa reservation lock, jadi ketika kita menunggu power sliding door menutup, kita bisa langsung mengunci mobil dan nanti otomatis power sliding door itu terkunci. Di baris pertama juga banyak perubahan, mulai dari panel pintu power window sudah all auto, cup holder di depan kisi AC, kontrol panel untuk mengatur Honda Sensing, dan power tailgate. Instrumen cluster juga beda dengan layar TFT 7 inci sebelah kiri. Desain setir juga baru dengan tombol pengaturan adaptive cruise control, saklar wiper juga jadi auto. Head unit juga baru dengan dua tombol fisik, jadi pengaturan ketika berkendara lebih mudah, serta layarnya sangat responsif dan sudah ada Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa tersambung melalui USB port di bawahnya, sehingga port HDMI dihilangkan. Kemudian di bagian penumpangnya, model kisi AC-nya ini menjadi horizontal slim design. Dan di atasnya ada tambahan tempat penyimpanan tertutup yang di dalamnya ada satu USB port. Baris keduanya hanya ada dua ubahan. Pertama, adanya courtesy light di belakang jok baris pertama serta roof monitor yang dihilangkan. Sehingga di baris ketiga, slot untuk colokan HDMI dihilangkan. Namun di tahun yang sama, penjualan Honda Odyssey dihentikan. Sekarang kita bahas kelebihannya. Pertama, komponen CVT Odyssey terbilang awet karena sabuk CVT beltnya lebih lebar dengan elemen yang lebih tebal dan lebih tahan pemuaian panas karena harus menahan torsi di atas 200 Nm. Selain itu, mobil premium seperti Odyssey ada oil cooler eksternal sehingga oli transmisi punya jalur pendinginan sendiri yang lebih efektif membuang panas. Kedua, karakter suspensinya itu seimbang dan dewasa antara kenyamanan serta untuk bermanuver. Jadi di kabin bantingannya tetap terasa empuk tapi tidak terlalu mengayun ketika melewati jalan bergelombang sehingga sangat cocok untuk perjalanan jauh.
Dan jika muatan mobil penuh, suspensinya akan lebih enak lagi. Ketiga, semua jok dari baris pertama hingga ketiga itu semuanya ergonomis diduduki oleh penumpang dewasa, khususnya di baris kedua karena format cradle seat, yang dimana posisi senderan akan menyesuaikan kemiringan paha sehingga badan terasa seperti dipeluk oleh jok. Keempat, walau sudah berhenti diproduksi, mobil ini berbagi common parts dengan Honda CR-V dan Accord, serta sudah banyak bengkel spesialis Honda, serta spare part aftermarket-nya, khususnya untuk kaki-kaki. Sehingga perawatan mobil ini masih relatif mudah untuk diakses. Kelima, kekedapan kabin cukup baik, walau pada kecepatan 90 km per jam, road noise ada sedikit masuk tapi tidak terlalu mengganggu. Lalu untuk kekurangannya, pertama, gundukan ban serep di kabin penumpang ini mengganggu akses kaki untuk masuk ke kolong jok baris pertama. Kedua, parking brake di kaki mengurangi kesan mewah karena seharusnya sudah dilengkapi electric parking brake dan auto hold. Dan hal ini juga yang membuat adaptive cruise control pada Honda Odyssey tidak bisa low speed follow, padahal Honda lain yang kelasnya di bawah sudah ada seperti HR-V. Ketiga, karena mobil ini dijual secara CBU dan termasuk kategori premium, spare part yang memang hanya tersedia untuk Odyssey itu relatif mahal dan ketersediaannya terbatas, seperti komponen eksterior dan interiornya, serta bagian elektroniknya. Keempat, walau tarikan mesinnya halus dan sudah dilengkapi Earth Dreams teknologi, konsumsi BBM-nya masih termasuk boros. Kelima, posisi bukaan pintu yang rendah membuat bagian bawah pintu depannya ketika dibuka biasa suka gasur ketika parkir samping trotoar yang pendek sekalipun, jadi biasa bagian situ suka pada lecet. Untuk konsumsi BBM, tadi sudah dibahas sekilas, bahwa konsumsi BBM-nya tidak terlalu hemat untuk dalam kotanya, namun untuk rute tol masih termasuk baik angkanya. Secara performa, layaknya mobil MPV pada umumnya, Honda Odyssey tidak dibuat untuk berkendara agresif. Untuk pajak tahunannya berada di kisaran 7,6 juta hingga 13,6 juta. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu kalian bagi yang hanya sekedar ingin tahu maupun yang berencana meminang mobil ini. Silakan tulis pendapat kalian mengenai mobil ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia otomotif.